Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Mutiara Selo, NIM 122180018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai promodel untuk pabrik atau industri dari percetakan. Di sini merupakan tugas kuis dari SSI, yaitu kelas C. Pertama-tama, saya telah memasukkan mengenai layout dari mesin pabrik itu sendiri. Dari pabrik percetakan itu sendiri, melalui aplikasi lain. Kemudian kita inputkan ke dalam ProModel. Nah, di sini kita bisa melihat pertama kali ada location. Di location ini ada sejumlah 6 lokasi, yaitu yang pertama ada warehouse dengan icon palet. Kapasitasnya sendiri kita inputkan sejumlah infinity atau tidak terhingga dengan unitnya sejumlah 1. Lokasinya berada di warehouse ini. Kemudian yang kedua ada mesin cetak. Mesin cetak ini terletak di bagian sini dengan kapasitas jumlah 60 karena kami anggap kapasitas 60 ini merupakan kapasitas yang cukup optimal. Kemudian dengan unitnya sejumlah 1 dan ikonnya merupakan mesin. Kemudian yang kedua ada meja potong kertas yang terletak kurang lebih di sini dengan ikonnya meja, caption kapasitasnya sejumlah 60 dan juga unitnya sejumlah 1. Yang keempat ada meja foil dengan ikonnya meja, kapasitas jumlah 60 dan unitnya jumlah 1, terletak di bagian sini. Dan yang kelima ada meja jilid, terletak di sebelah sini, kapasitas 60, unit 1 dan icon meja. Dan yang terakhir kita memiliki storage, yaitu sejumlah infinity untuk kapasitasnya tetap terhingga dengan unit 1 dan ikonnya yaitu palet. Kemudian kita bisa masuk ke dalam entities. Entity sendiri merupakan produk-produk yang sekiranya akan dihasilkan ataupun diterima atau sebagai inputan dari setiap mesin di lini produksi. Di sini kita mengklasifikasikannya menjadi 2, yaitu kertas dan juga buku. Dikarenakan dalam warehouse, mesin cetak, meja potong kertas, meja foil, dia membutuhkan inputan kertas. Dan juga dia akan menghasilkan kertas. Sedangkan meja jilid ini, dia akan mengkonversi dari kertas menuju buku, sehingga ketika masuk ke dalam storage, yang telah jadi adalah buku. Di sini kita inputkan sejumlah 50 mpm, karena kami rasa itu merupakan kapasitas yang cukup optimal. Kemudian kita bisa mengacak lagi yaitu path networks. Path networks ini merupakan aliran yang terjadi ketika dalam proses produksi. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi N1 ke N2 atau dari warehouse ke mesin cetak. Kemudian yang kedua ada bagian N2 ke N3 yaitu dari mesin cetak ke meja potong kertas. Kemudian dari N3 ke N4 yaitu meja potong kertas ke meja foil. Yang kemudian ada N4 ke N5 yaitu meja foil ke meja jilid. Dan juga yang terakhir ada N5 yaitu N5 ke N6 yaitu meja jilid dan ke meja storage. Kemudian kita bisa melihat selain path yaitu interface. Interface ini kita bisa melihat node-node dari setiap lokasi. Misalnya di N1 ini merupakan warehouse, N2 merupakan mesin cetak, N3 merupakan meja potong kertas, N4 merupakan meja foil, N5 merupakan meja jilid, dan yang terakhir N6 merupakan storage. Terakhir ada mapping, di sini ada mapping yaitu N3 ke N2, yang kemudian ada N4 ke N3, kemudian ada N3 ke N4, dan yang terakhir ada N4 ke N5. Setelah melihat bagian dari path sendiri, kita kemudian bisa melihat resources yang kita gunakan. Resources yang kita gunakan untuk mengangkut yaitu adalah forklift dengan unitnya sejumlah 60 untuk kapasitasnya. Ikonnya forklift kami letakkan di sini. Kemudian kita cek di processingnya. Di processing ini merupakan kita bisa melihat input dan output dari setiap mesin yang kita letakkan. Nah, misalnya pada bagian sini kita bisa melihat bahwa inputannya itu adalah kertas di bagian warehouse. Dan kemudian outputnya ini juga berupa kertas ketika di destinasinya kita tuju ke mesin cetak. Di sini move logicnya adalah move with forklift. Kemudian di sini juga ada kertas dengan lokasinya dia di mesin cetak pengonversiannya.
Dan juga outputnya itu berupa kertas dengan destinasinya meja potong kertas. Untuk metode move logiknya yaitu move with forklift. Selanjutnya ada kertas dengan lokasi yaitu meja potong kertas pada bagian sini, dengan outputnya yaitu kertas yang dihasilkan dan juga destinasinya itu meja foil. Untuk move logiknya itu move with forklift. Selanjutnya ada kertas pada meja foil yang outputnya juga berupa kertas dengan destinasinya yaitu meja jilid. Move logiknya itu move with forklift. Selanjutnya itu ada meja jilid dengan inputan yaitu kertas pada meja jilid dengan output yang dihasilkan yaitu buku karena di sini ada pengkonversian dari kertas menuju buku. Dengan destinasinya yaitu storage dan juga move logicnya itu move with forklift. Dan yang terakhir ada buku pada storage dan juga kita bisa menginputkan bahwa buku ini sudah exit atau sudah berakhir proses produksinya. Dan move logicnya move with forklift. Yang terakhir kita bisa mengecek bagian arrival. Di sini arrivalnya kita tuliskan kertas dengan lokasinya warehouse, sejumlah kuantitinya 60. Nah, setelah selesai semuanya, maka kita bisa mulai mengecek dari kita play saja. Kurang lebih seperti ini yang terjadi. Setelah itu kita bisa melakukan juga validasi. Yang bisa dilihat data-datanya yaitu sebagai berikut. Cukup sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.